Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sama-sama kita hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah metode penelitian sosiologi kualitatif, Bapak Dr. Indradin SOS MSI, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan yang beranggotakan yaitu Edo Nurhadiansah, Disi Rizky Fitriani, Dima Azura Safira, Teresa Yulia Fitri, Salsabila Junita, dan saya sendiri dan Dibahari. Ya, kelompok kami itu yang akan membahas mengenai penulisan laporan penelitian, yaitu tentang tick description dan team description. Baiklah, langsung saja penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Salsabila Junita yang pertama. Pada Salsa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Junita. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian tick description. Nah, tick description adalah teknik penelitian yang memberikan deskripsi terperinci dan interpretasi situasi yang diamati oleh seorang peneliti. Yang mana teknik ini adalah penelitian etnografi kualitatif yang ditemukan oleh antropologi sosial Gerd Barrel dan Clifford Geertz. Penulisan hasil penelitian kualitatif ini bersifat tick description menurut Clifford Geertz, yang mana semua studi kualitatif berisikan data deskriptif yang kaya karena harus menampilkan bukti-bukti yang memadai. Nah, sekian materi dari saya. Maaf jika salah dan kurangnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Zura Safira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tick description. Tick description yang dikenal sebagai deskripsi mendalam menurut Geertz. Deskripsi ini bertolak dari suatu paham bahwa penelitian dilakukan untuk dapat memahami sistem budaya, sehingga waktu yang digunakan dalam penelitiannya pun memakan waktu yang cukup lama. Dengan demikian, deskripsi mendalam identik dengan deskripsi tentang pemahaman dalam sistem budaya. Karena itu, penelitiannya menggunakan kualitatif interpretatif, dan dalam hal ini, Geertz menggunakan paradigma simbolik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edo Nurhadiansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari penjelasan teman saya tentang tick description. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang 5 karakteristik utama dari tick description sendiri yang diuraikan oleh Ponteroto. Ponteroto ini adalah seorang psikolog, beliau juga seorang penulis dan seorang profesor dari universitas ternama di Amerika. Nah, karakteristik yang pertama adalah interpretasi dalam konteks. Nah, di sini Ponteroto mengatakan bahwa tick description melibatkan secara akurat dan menggambarkan serta menafsirkan tindakan sosial dalam konteks yang sesuai di mana tindakan sosial itu berlangsung. Nah, maksudnya tick description ini adalah ia menggambarkan secara bukan hanya menggambarkan melainkan juga interpretasi. Nah, interpretasi di sini adalah pemberian makna atau kesan terhadap sesuatu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menangkap pikiran dan emosi. Nah, Ponteroto mengatakan bahwa tick description menangkap pikiran, emosi, dan jaringan interaksi sosial di antara peserta yang diamati dalam konteks operasi mereka. Nah, maksudnya di sini adalah untuk menggambarkan pikiran dan emosi kita perlu menafsirkan situasi daripada hanya untuk menggambarkan fitur pada permukaan. Misal, jeda dapat berarti banyak hal. Dalam kasus jeda karena syok, peneliti harus menjelaskan bahwa jeda orang yang diwawancarai karena syok atau pembaca mungkin tidak dimengerti. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menetapkan motivasi dan niat. Nah, menurut Ponteroto sendiri, fitur utama untuk menafsirkan tindakan sosial mencakup pemberian motivasi dan niat untuk tindakan sosial tersebut. Nah, ketika mengamati
argumen antara dua orang. Seorang peneliti perlu menjelaskan motivasi di balik dua orang tersebut. Tidak cukup hanya mengatakan sebuah argumen. Mungkin ada sejarah antara dua orang atau perbuatan kekuasaan dalam suatu kelompok yang perlu dieksplorasi untuk membuat thick description atau deskripsi tebal ini. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, akun detail yang kaya. Nah, Monteroto mengutip penjelasan Denzin yang menjelaskan tentang verisimilitude yang artinya penampilan kebenaran, di mana pernyataan kebenaran yang menghasilkan bagi pembaca perasaan yang mereka alami atau dapat mengalami peristiwa yang sedang dijelaskan. Nah, verisimilitude ini memang harus sangat diperhatikan sampai pembaca akun atau penelitian itu merasa seperti mereka ada di sana. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, yang terakhir, makna situasi yang lengkap. Nah, Monteroto di sini mengatakan bahwa thick description dari tindakan sosial mempromosikan interpretasi yang tebal, dan tindakan ini yang mengarah pada makna tebal dan temuan beresonansi dengan pembaca. Nah, maksudnya di sini adalah peneliti harus menyimpulkan dengan pernyataan tentang apa yang bermakna dari interaksi tersebut. Nah, apa yang dikatakan tentang orang yang sedang diteliti, apa wawasan baru yang dikemukakan, atau keyakinan masa lalu apa yang ditentangnya. Nah, itu penjelasan dari saya. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rizky Fitriani dari kelompok 5 ingin melanjutkan materi terkait thick description. Nah, seperti sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa thick description adalah teknik penelitian yang memberikan deskripsi terperinci dan interpretasi situasi yang diamati oleh seorang peneliti. Ini adalah teknik penelitian etnografi kualitatif. Itu ditemukan oleh antropologi sosial, yaitu Gilbert Ryle dan Clifford Geertz. Nah, sedangkan thick description itu sendiri adalah menyatakan fakta tanpa makna atau signifikansi seperti itu. Thick description hanya menyatakan tentang perilaku tanpa interpretasinya. Dan contoh dari thick description itu adalah survei. Survei adalah thick description yang terbaik. Nah, thick description dapat bermanfaat bagi orang-orang dalam suatu organisasi untuk lebih memahami diri mereka sendiri dan kompleksitas kehidupan organisasi. Mereka kemudian dapat melihat budaya mereka sendiri dengan cara-cara halus yang tidak dapat diekspos oleh thick description. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresa Yulia Fitri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan thick description dan thin description. Nah, thick description ini berupa pengamatan, bersifat deskripsi, interpretasi, dan analisis situasi. Kalau dari thin description itu pengamatan, deskripsi, dan garis besar situasi. Atau lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa kalau thick description itu menggunakan metode observasi, partisipasi, serta wawancara, masuk ke dalam perasaan dan pemikiran objek. Sedangkan di thin description menggunakan metode observasi, partisipasi, dan wawancara. Selanjutnya di thick description itu data diambil secara vertikal dan induksi, sedangkan di thin description data diambil secara horizontal dan deduksi juga dikombinasikan dengan induksi. Yang ketiga, kalau di thick description sifat ilmunya ideografis menggunakan paradigma interpretatif atau simbolik metaforik, sedangkan di thin description sifat ilmunya nomotetis.
Nah, yang keempat, kalau tick description itu tidak ada hubungan fungsional, bisa menjadi lingkar hermeneutik. Sedangkan di tin description ada hubungan di antara gejala fungsional serta sebab akibat. Nah, yang kelima, di tick description tidak ada tes untuk truth and untruth. Biasanya digunakan tes intersubjektivitas untuk melihat hasil penelitian itu make sense atau tidak. Sedangkan di tin description perbedaannya itu adanya tes tentang salah benar atau right and wrong penelitian dan biasanya bisa digunakan dengan cara statistik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.